Indonesia jadi negara paling bahagia ngalahin Jepang dan Amerika. What? Jadi, berdasarkan survei Global Flourishing Studies, survei dari Harvard University dan juga Baylor University, Indonesia itu adalah negara dengan tingkatan kebahagiaan paling tinggi sedunia. Surveinya bahkan melibatkan 200 responden dari 23 negara. Katanya sih ini gara-gara budaya gotong royong dan saling membantu. Beda banget sama negara-negara maju yang individualistis. Jadi setelah Indonesia tuh ada Israel dan Filipina. Gimana, kamu setuju nggak kalau Indonesia adalah negara paling bahagia sedunia? Survei dunia, negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Berhubung saya sudah pegang data aslinya, mari kita buktikan apakah Bapak Presiden memang baca datanya atau dibisikin doang dan iya-iya aja. Jadi riset yang dimaksud adalah Global Flourishing Study. Teman-teman silakan googling ya. Flourishing, bukan happiness ya. Flourishing itu arti harfiahnya kemajuan, progress gitu ya. Makanya yang diteliti ada beberapa parameter. Happiness salah satunya. Selain A few days ago, I was surprised myself. Gallup poll and Harvard University found that a research survey of hundreds of countries found that Indonesia, the Indonesian people is the most happiest people, the most flourishing country in the world with the people the most optimistic. A few days ago, Indonesia disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Mari kita lihat track record terbaru 8 negara paling bahagia di dunia dan Indonesia nomor berapa? Yang pertama sekali Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, Belanda, Costa Rica, Norwegia, dan Indonesia pada tanggal yang ke-83 tentang happiness. Tapi kalau flourishing, sini kita ingin baca apa benar Pak Prabowo cakap Indonesia itu paling bahagia. Nih. Ya, dia memang ada sebut dan dia rujuk data Global Flourishing Study. Tapi salah faham mula bila orang ingat paling bahagia itu sama macam semua ranking bahagia dia di dunia yang lain. Dekat social media pun bukan semua setuju. Ada warganet, netizen Indonesia sendiri bagi tahu yang bahagia itu pejabat-pejabatnya saja guys, rakyatnya tidak. Jadi hari ini aku ingin share lah juga kajian yang untuk menjelaskan juga lah, tanpa ya begitu-gitu lah. Tapi apapun maksud flourishing itu, kenapa Indonesia boleh skor tinggi, kenapa ada orang tetap rasa jauh dari bahagia, dan last kali Malaysia pula macam mana guys? Pastilah kita ingin lihat juga dari segi Malaysia macam mana. Okay. First kali, apa maksud flourishing yang orang selalu tukar jadi paling bahagia? Global Flourishing Study bukan sekadar tanya kalian happy ataupun tidak. Dia ukur kesejahteraan menyeluruh secara keseluruhannya. Dia kumpul banyak aspek serentak termasuk kesihatan, rasa bahagia, bahagia salah satunya, makna hidup, karakter, nilai murni, hubungan sosial, keuangan dan rohani. Sebab tu bila Indonesia tinggi dalam indeks flourishing, itu bukan sebab satu benda sahaja, tapi dia gabung hidup yang terasa ada arah, ada orang dan ada makna. Besar mana kajian ini dan kenapa data dia berat kajian besar? Lebih 200,000 peserta dari 22 negara dan dia panel longitudinal untuk beberapa tahun, bukan snapshot sekali selalu. Ini penting sebab dia bukan main rasa-rasa gitu sajalah. Dia cuba ukur corak hidup dan faktor yang berkait dengan hidup yang baik dalam skala yang besar. Pujian yang patut kepada bahagian komuniti, kerohanian, keramahan Indonesia memang kuat. Ini aku ucap terus lah. Dan susah orang menafikan dari sudut komunitas, kerohanian, keramahan, budaya tolong menolong, Indonesia memang top tier. Sedangkan kita sendiri pun kalau pergi ke Indonesia itu, kita boleh rasakan bagaimana keramahan orang-orang Indonesia terhadap orang luar ataupun orang Indonesia kepada orang Indonesia itu sendiri guys. Maksudnya di sini ikatan kekeluargaan, kejiranan hidup. Lepas tu satu lagi, gotong royong tu bukan satu slogan lagi lah.
dia sudah menjadi rutinitas. Benda ni memang nampak simple, tapi dia buat orang rasa ada tempat bergantung untuk dia rasa diterima dan rasa hidup itu lebih bermakna. Dari situ vibe bahagia itu memang nampak. Maksudnya penjelasan yang kita cuba omongkan, yang cuba kita cakap ialah flourishing itu merangkumi keseluruhan aspek. Jadi salah satunya ialah aspek kebahagiaan itu. Tapi untuk aspek kalau orang kata terlalu bahagia itu lain lagi kategorinya, guys. So yang keempat nih, jadi dekat mana salah faham pasal ayat Pak Prabowo bila Pak Prabowo sebut paling bahagia? Ramai terus fikir ini ranking mutlak dunia yang cover semua negara lah. Padahal data yang dirujuk ialah Index Flourishing dalam Global Flourishing Study. Dia definisi dia lain, baris dia lain. Jadi ayat yang paling kemas beginilah. Indonesia yang paling tinggi dalam Index Flourishing untuk kajian tersebut. Ikut skop negara yang mereka ukur dan cara mereka kira. Nah, ada juga lah yang katakan netizen Indonesia bantah yang bahagia itu pejabatnya saja. Ini macam mana mau faham? Ini partnya aku rasa wajar kita dengar lah, bukan untuk melawan apa semua tu, tapi sebab indeks macam ni ialah average, purata tidak semestinya rasa semua orang. Dalam satu negara ada jurang pengalaman hidup. Ada yang hidup selesa, ada yang penat dengan kos sara hidup, kerja, gaji, sewa, akses rawatan, tekanan bandar dan tekanan keluarga. Jadi bila warganet cakap rakyat tidak bahagia, itu boleh jadi refleksi realiti kumpulan tertentu. Bukan semestinya menafikan kajian. Dia sebagai teguran. Sebab kita tahu setiap negara kebahagiaan itu tiada yang ratanya, bukan semua orang bahagia, guys. Itu realitasnya, guys. Masing-masing punya masalah. Kalau enggak ada masalah itu artinya apa? Orang gila. Begitu ya. Okey, dua benda boleh betul serentak. Ini poin paling matang lah. Satu, Indonesia boleh skor tinggi dalam flourishing sebab kekuatan komuniti, makna hidup, rohani, hubungan sosial. Dan dua, masih ada kelompok yang rasa hidup makin berat dan mereka tidak rasa bahagia macam yang disebut dalam ucapan. Jadi jangan paksa satu naratif sahaja. Jangan kata semua orang bahagia. Jangan kata tiada orang bahagia juga. Yang tepat, pengalaman rakyat itu berlapis dan data purata ada hadnya juga. Ini yang menarik, guys. Malaysia pula macam mana? Tangga ke berapa dunia untuk Global Flourishing Study 2025? Okey, untuk pengetahuan semua, Malaysia tidak termasuk dalam 22 negara yang dikaji dalam laporan awal. Sebab itu, tiada ranking Malaysia dalam Indeks Flourishing versi GFS untuk fasa awal ini. Kalau kalian mau rujuk, ranking bahagia yang popular tiap tahun itu World Happiness Report. World Happiness Report, dan dia bukan berkenaan dengan flourishing. Macam kita tengok di sini World Happiness Report dan sebagainya, itu adalah beberapa ranking yang disediakan sini. Kalau kalian bisa lihat, kalian boleh tengok Singapura 34, Vietnam 46, Thailand 49, Filipina 57, Indonesia 83. Manakala Malaysia ialah rank 64 daripada 147 negara dan wilayah. Ini poin penting untuk elak salah faham bila orang banding Malaysia lawan Indonesia, guys. Laporan berbeza, cara ukur berbeza, maka nombor dia pun berbeza juga. So, cara praktikal ukur flourishing versi hidup kalian, guys. Kalau kalian mau tes benda ni dekat diri sendiri, buat yang real, buat kuat saja, aku catat satu set simple ni. Satu smartwatch, ni. Satu smartwatch yang simple, yang boleh track, record langkah, tidur dan stres. Bila kalian nampak tidur koyak ke apa, benda tidak boleh, badan tidak boleh, emosi senang naik, kalian terus nampak punca dia melalui smartwatch. Dua, journal 3 minit tiap malam. Tulis 3 benda lah, apa yang buat kalian bersyukur hari ini, setiap kali kalian hargai hari ini. Satu benda kalian mahu baiki esok, ini sentuh kesihatan juga, hubungan dan makna hidup terus. Jadi ini link barang ni kita sudah letak di link di bawah juga. So, apa-apapun, balik kepada soalan awal, apa benar Pak Prabowo cakap Indonesia paling bahagia?
Dalam konteks Global Flourishing Study, Indonesia memang skor paling tinggi dalam indeks flourishing untuk negara yang dikaji. Pada masa yang sama, suara warganet yang kata bahagia itu bukan semua orang pun wajar didengar sebab purata ada had. Yang aku boleh puji tanpa ragu ialah tentang komuniti, kerohanian, keramahan Indonesia. Itu memang nombor satu pada mata ramai orang, termasuk aku sekali. Dan itu antara sebab besar kenapa vibe bahagia itu senang nampak. Kalau kalian mau aku buat versi perbandingan ASEAN dengan fokus Malaysia, Indonesia, Singapura, ikut dua laporan berbeza, kalian tulis sahaja ASEAN Flourishing, ASEAN Flourishing di komen di bawah.